selamat siang, dan semangat pagi. Pagi. Wah, luar biasa nih hari ini karena kita akan memulai Founders Backroom episode perdana. Boleh dong tepuk tangannya, kru di belakang layar. Nah, Founders Backroom ini merupakan sebuah program inisiasi antara Indigo dan juga Intalks yang kita garap bersama-sama untuk membahas terkait startup. Mulai dari perkembangan startup dan proses mereka melakukan program inkubasi dan akselerasi di Indigo, sampai juga dengan tren startup mulai dari soft skill dan hard skill-nya. Nanti kita akan dengarkan dari narasumber-narasumber yang kita undang di setiap episodenya. Nah, untuk episode perdana ini kita sudah kedatangan salah satu startup binaan Indigo, yaitu Cityscope, dengan CEO-nya yaitu Mas Satria Anantayudya. Halo Mas Satria. Halo Mbak, happy to be here. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik, baru recover dari COVID, tapi other than that all good. Oke, siap. Sebelumnya kita sudah merencanakan podcast ini, tapi sayang sekali karena Mas Satria waktu itu kena COVID, jadi akhirnya baru terlaksana hari ini. Betul. Tapi harapannya dengan kondisi yang sudah sehat gitu ya, semoga kita bisa menyapa para leapers yang ada di rumah dalam edisi Founders Backroom yang perdana ini ya. Nah, mungkin Mas Satria boleh perkenalan diri terlebih dahulu dan juga startupnya, karena mungkin di sini banyak leapers yang belum kenal nih dengan Mas Satria dan juga Cityscope. Silakan Mas. Siap. Halo semua, namaku Satria Anantayudya, CEO dan co-founder dari Cityscope. By background sebenarnya aku anak teknik perminyakan nih, jadi agak melenceng jauh dengan startup yang dijalani sekarang, yaitu tentang kesehatan gitu. Cityscope sendiri adalah startup yang seperti aku bilang tadi, fokusnya di bidang kesehatan, dan produk yang kita bawa sebetulnya adalah blockchain medical record aggregator yang bisa mengintegrasikan data dari satu Fastcash ke Fastcash lainnya, atau bahkan ke universitas dan badan-badan lainnya untuk tujuan research dan juga data collection. Oke, mungkin Mas boleh dipersimpel gitu kali ya, mungkin disederhanakan. Blockchain medical aggregator, itu istilah awamnya apa sih biar para leapers di rumah bisa memahami nih fungsi dari Cityscope? Siap. Mungkin sederhananya karena sebelum ini yang lagi hype-hype-nya itu Bitcoin, cryptocurrency dan lain-lain. Iya, I see. Jadi mungkin kalau misalnya dipersimpelkan, ini adalah sama seperti cryptocurrency wallet yang isinya adalah medical record Anda. Jadi instead of isinya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, isinya adalah medical record Anda, yang mana itu bisa dibuka oleh fasilitas kesehatan lain atau pihak-pihak lain yang mungkin memerlukan data Anda. Tapi tentu saja datanya itu dibuka dengan izin kita sebagai pemilik dompetnya. Sehingga kebocoran data itu bisa terminimalisir karena kita sendiri yang pegang kunci untuk medical record kita sendiri. Oke, ini menarik banget. Berarti ketika nanti kita pergi ke rumah sakit yang berbeda, itu kita bisa menggunakan medical record itu agar mungkin kalau misalnya kita punya penyakit yang sudah terdeteksi dari awal, itu di rumah sakit berikutnya bisa dilakukan tindakan selanjutnya gitu ya Mas ya? Betul. Jadi goalnya itu kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, wah ini menarik banget. Mungkin dari Cityscope ini apa aja sih produk existing yang sudah digarap dan mungkin digunakan juga oleh para customer? Oke, jadi kita go to market itu sebetulnya menjadi kind of SaaS ya, SaaS untuk klinik dan juga untuk rumah sakit, untuk dokter praktek pribadi dan lain-lain gitu. Itu kita jadikan sebagai data collection point, karena ketika kita bicara tentang data rekam medis di dalam blockchain, datanya itu harus tervalidasi. Kalau yang mengupload datanya itu adalah pasien, kita takutnya ada kesalahan-kesalahan dalam pengisian data rekam medis, sehingga data yang ada di blockchain kita itu bukan data yang tervalidasi oleh dokter atau oleh tenaga kesehatan gitu Mbak. Ya, jadi kita maju ke market sebagai itu, dan sekarang kita mendevelop produk lain sebetulnya bersama dengan kampus yang sama-sama ada di Bandung. Jadi dengan data yang kita punya tadi, kita
kita minta permission dari si pemilik data pasien-pasien ini. Oke. Dan kemudian datanya kita gunakan bersama dengan Institut Teknologi Bandung untuk mengembangkan artificial intelligence untuk memprediksi dan juga mendeteksi stunting dan juga berat bayi lahir rendah. Wow, keren banget. Ini sementara ini baru terkait stunting ya, tapi nanti kedepannya akan ada program-program lainnya kah untuk deteksi penyakit lainnya mungkin? Yap. Jadi ada inisiatif-inisiatif lainnya seperti malaria dan juga tuberkulosis yang sedang masuk ke dalam radar kita. Karena sadly Indonesia itu masih banyak pasien yang mengalami tuberkulosis. Jadi itu menjadi masuk ke radar kita. Kedepannya harapannya data yang kita punya ini bisa digunakan untuk melakukan riset-riset lain untuk membantu pemerintah atau pemangku kebijakan untuk membantu mengurangi kasus-kasus seperti ini di Indonesia. Oke, I see. Nah ini menarik nih, karena dari stunting terus kemudian ke tuberkulosis. Apa sih yang menjadi latar belakang pemilihan mungkin bisa dibilang penyakit ya yang mau disasar gitu ya bagi teman-teman Cityscope? Siap. Ini sebenarnya backgroundnya lumayan menarik dari kita yang mencoba untuk masuk ke dinas kesehatan dan membawa produk kita yaitu blockchain medical record aggregator itu kurang mendapat feedback yang kita inginkan. Karena seperti yang kita tahu dinas kesehatan ini biasanya sudah punya KPI atau OKR sendiri dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain gitu. Dan kebetulan yang menjadi fokus mereka ini adalah stunting gitu. Jadi dari situ kita melihat sepertinya kita bisa melakukan sesuatu tentang stunting ini dengan data yang kita punya. Karena kebetulan data yang kita miliki itu merupakan data yang cukup baik kalau misalnya kita jadikan dataset untuk melatih machine learning-nya tadi gitu. Jadi kita berangkat dari situ, setelah kita bawa ke Dinkes kita tanya what's next gitu. Jadi setelah stunting target kita selanjutnya adalah TBC gitu. Makanya kita mulai nih, tapi karena yang kita pegang adalah sebetulnya medical record. Dan kita bisa menggunakan medical record itu dengan izin pasien tentu saja. Karena ketika kita mau menggunakan data itu sebagai riset dan lain-lain, pasien harus memberikan izin dulu. Dan karena konsepnya cryptocurrency wallet seperti yang tadi, jadi cukup mudah gitu untuk pasien ini memberikan konsennya. Jadi kita bisa bilang bahwa possibilities are endless sebetulnya. Jadi apapun yang mau kita riset sebetulnya asalkan kita punya datanya kita bisa. Ini cukup menarik karena Cityscope itu memegang Dinkes ya, karena Dinkes juga punya andil dan turut serta dalam program-program yang terus mereka ciptakan, dan saat ini fokusnya lagi ke stunting dan tuberkulosis ya.